Pertanyaan Ya, selanjutnya datang dari NN atau no name, tidak ada namanya pendeta. ya. Tapi isi pertanyaannya adalah, selamat malam Pastor, saya mau bertanya. Dalam kitab Habakuk 2 ayat 20 tertulis, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Dan dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pertanyaan saya, apakah makna diam dalam kedua ayat ini sama dan apa maknanya? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Wah, pertanyaannya sungguh luar biasa, menanyakan tentang makna dari satu kata, yaitu kata diam. Yang pertama yang terdapat di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-20, lalu yang kedua dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kedua ayat ini mempunyai konteks yang berbeda. Kita datang dulu kepada Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ayatnya sudah dibacakan tadi, tapi itu kan adalah bahagian Iya. lanjutan dari kitab Habakuk yang dimulai dari pasal 1. Apa yang menjadi concern, perhatian dari nabi ini? Coba kita baca pasal 1 ayat yang kedua. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi dia dari ayat yang kedua, dia menyatakan hal-hal yang tidak pantas yang telah terjadi. Bahkan dia katakan keadilan muncul terbalik di ayat yang keempat. Ada ketidakadilan, ada penindasan, ada aniaya, ada kejahatan yang merajalela di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ini kata-katanya betul-betul kata-kata orang yang sudah hampir putus harapan, yang sudah berseru kepada Tuhan, tapi nampaknya Tuhan itu tidak dengar. Menjadi pertanyaan, Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan tidak mengatasi semua hal ini? Di mana Tuhan? Seperti Tuhan tidak melihat, atau Tuhan tidak mendengar, atau dia tidak mau menolong, atau bagaimana? Dan konsep seperti ini juga uh, boleh kita lihat di dalam suatu cerita Alkitab mengenai orang yang berseru, lalu nampaknya tidak didengar. Kita buka Alkitab kita dalam buku Raja-Raja. Saya pikir itu ada dalam buku 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di atas Gunung Karmel, di mana pada waktu itu seluruh bangsa Israel, hanya beberapa yang tersisa yang masih menyembah kepada Allah. Tetapi pada umumnya termasuk Raja Permaisuri, ya, istrinya, Raja Ahab dan Isabel telah menuntun orang Israel menyembah berhala. Menyembah berhala. Terjadi kelaparan, lalu kemudian setelah 3 tahun kelaparan itu, maka Elia, nabi Tuhan pada saat itu, menampakkan dirinya kepada raja, lalu kemudian disetujuilah mereka akan mengadakan sebuah kontes tentang siapakah Allah yang benar, Allah yang hidup itu. Disepakatilah akan ada 400 Nabi Baal yang akan berdoa meminta api datang dari Tuhan, meminta api datang dari Tuhan agar untuk melahap itu korban yang telah disediakan di atas mezbah. Lalu setelah itu Elia juga akan memohon kepada Tuhan Allah untuk membakar itu korban yang telah disediakan di atas mezbah. Pada waktu nabi-nabi Baal itu mulai berseru-seru, mulai dari pagi, lalu kemudian sudah mulai agak siang, katakanlah jam 9, jam 10, tetapi belum terdengar. Apa kata Elia kepada mereka?
kita baca dulu apa yang disebutkan oleh nabi-nabi Baal itu dalam ayat yang ke-26. 1 Raja-Raja 18 ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mendengar. Sementara itu mereka sudah berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia? Boleh Amy atau Jelly bacakan ayat yang ke-27? Ayat yang ke-27, pada waktu Ya, betul, 27. pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Wah, luar biasa ini Elia katakan, mana Baal itu? Panggil lebih kencang lagi. Siapa tahu dia mungkin lagi ada perjalanan kah atau lagi tidur kah sehingga dia tidak mendengar. Jadi itulah yang terjadi kepada ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Israel yang mengikuti ilah-ilah lain dan bukan menyembah Tuhan Allah pencipta, Allah yang hidup. Sekarang pada waktu Habakuk berseru dalam Habakuk 1 ayat yang kedua, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar?" Saya kalau baca ayat ini saya mengingat itu cerita nabi-nabi Baal itu sudah berteriak dari pagi sampai tengah hari, mulai ragu-ragu mereka. Nampaknya mulai ada keraguan dalam hati Habakuk. Dia gambarkan perasaannya, gejolak yang ada di dalam hatinya sebagai pembukaan dari kitab Habakuk ini. Tetapi kemudian setelah dia menumpahkan isi hatinya, bertanya tentang di manakah Allah, kenapa Allah tidak bertindak. Lalu kemudian ini yang dia katakan dalam ayat yang keempat. Kita baca Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk Silakan. 2 ayat 4. ayat 4 ya pendeta. Sesungguhnya Ya. orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia tidak mendengar langsung suara Allah itu audible, terdengar, ada dia punya suara nyata dalam atau pada telinganya, tapi dia percaya kepada Allah karena dia mempunyai firman Allah yang diberikan kepadanya. Jadi pada waktu Habakuk telah menyatakan dia punya isi hati tentang di manakah Allah, kenapa ada ketidakadilan, kenapa ada kejahatan, kenapa keadilan muncul terbalik, kenapa ada penindasan, kenapa ada penganiayaan, kenapa ada kesukaran, kenapa hidup itu sulit, kenapa orang-orang benar itu tertindas dan lain sebagainya. Tapi dia mulai datang kepada suatu kenyataan dan kesadaran bahwa orang yang benar itu hidup oleh iman. Kita baca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan pada waktu kita baca ayat 19 dan ayat yang ke-20, kita ingat cerita yang tadi saya ambil sebagai sebuah ilustrasi, yaitu Elia, yang pada waktu dia berdoa hanya satu kali saja kepada Tuhan, maka api diturunkan untuk melahap itu korban yang sudah disediakan, kayu-kayunya, bahkan air yang banyak yang dituangkan di sekitar mezbah itu pun dilahap oleh itu api menjadi kering. Itu ceritanya sungguh luar biasa dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Sekarang kita mau melihat kontrasnya. Kita baca di dalam Habakuk 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Habakuk 2 ayat yang ke-19, "Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang, ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya." Ayat yang ke-20, "Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi."
Bisa lihat kontras ayat 19 dan ayat yang ke-20. Orang yang menyembah berhala, sepotong kayu, sekalipun itu dibalut katanya dengan emas dan perak, disalut oleh emas dan perak, tetapi itu tidaklah hidup. Ini yang dinyatakan dalam Alkitab, kontras antara Tuhan Allah dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang Israel pada zaman dahulu, pada waktu mereka itu betul-betul berbalik daripada Allah dan mengikuti ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa yang lain. Ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi ini memberikan kepada kita satu kontras, bahwa Allah itu adalah, Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang hidup. Dan kita yakin bahwa dia ada di dalam bait-Nya yang kudus. Apa artinya? Dia tetap memegang kendali, dia tahu apa yang terjadi. Dan Allah yang ada di dalam bait-Nya yang kudus itu telah melakukan rencana keselamatan. Karena bait yang kudus itu di zaman Perjanjian Lama itu adalah merupakan suatu demonstrasi, ilustrasi bagaimana keselamatan itu akan dijalankan dengan datangnya Yesus untuk mati di atas kayu salib. Jadi dia ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dia tidak meninggalkan manusia. Dia tahu apa yang dihadapi oleh manusia, oleh umat-umatnya, oleh dunia kita ini. Dan dia sudah punya rencana. Dan rencana-rencananya itu telah dia lakukan. Salah satunya yang merupakan tonggak rencana keselamatan itu adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu bahagian dari rencana keselamatan. Ia mati, ia dikuburkan, ia bangkit, ia sudah naik ke sorga, dan ia sedang mempersiapkan segala sesuatu. Dan bila mana segala sesuatu sudah siap, dia akan datang, kata Alkitab, akan datang kembali untuk menjemput manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu adalah bagian dari rencana keselamatan. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi kata diam di sini, berdiam dirilah. Artinya, tenang. Jangan panik. Jangan ragukan kuasa Allah. Jangan pertanyakan kasih-Nya. Dia ada dalam bait-Nya yang kudus. Dia memegang kendali. Walaupun nampaknya kita melihat hal-hal yang terjadi seperti terjadi dengan begitu bebas, tidak ada yang mengendalikan. Kita perlu untuk tenang. Di dalam ketenangan kita, kita boleh merasakan hadirat Allah. Dan kita boleh berdoa kepadanya, Tuhan, aku tahu Engkau ada. Aku tahu Engkau mengasihiku. Aku tahu Engkau mempunyai rencana. Biarlah rencanamu itu terjadi di dalam kehidupanku. Demikianlah yang dimaksudkan dengan berdiam dirilah di hadapanku, ya segenap bumi. Itu yang dikatakan di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-20. Kalau dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, kita tahu bahwa Keluaran pasal yang ke-14 ini menceritakan bagaimana orang Israel menyeberang Laut Merah secara mujizat, di mana mereka bukan berenang atau naik kapal atau apapun, tapi Keluaran pasal 14 mengatakan bahwa Laut Merah itu terbelah dua dan ada tanah yang kering. Di sebelah kiri kanannya itu air yang terpisah bagaikan tembok katanya, dan orang Israel itu boleh berjalan melalui tanah yang kering itu. Setelah mereka tiba di seberang, ini ceritanya lengkap dalam Keluaran 14, maka waktu orang-orang Mesir mengejar mereka, menurut catatan Alkitab, maka Musa mengancungkan dia punya tongkat ke atas, lalu kemudian apa yang terjadi? Maka air itu menutup orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir yang mengejar orang Israel, dan mereka semua binasa. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14? Pada waktu mereka semua panik, pada waktu mereka semua mulai berseru kepada Musa, mereka
takut, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka sudah punya harapan mau masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan bawa mereka melalui sebuah jalan di mana sekarang di depan mereka terbentang Laut Merah yang tidak mungkin diseberangi secepat kilat untuk menghindar. Yang ada di belakang mereka tentara Mesir yang lengkap dengan persenjataan mereka, yang mengejar mereka dan sudah semakin dekat. Mereka mau lari ke kiri atau ke kanan pun tidak mungkin. Padang pasir yang begitu luas, ada gunung-gunung di sana. Tidak mungkin mereka mau menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Dari mana pertolongan itu datang? Ke depan tidak bisa, ke kiri dan ke kanan tidak bisa. Dari belakang ada ancaman. Tidak ada usaha yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak ada. Apa yang bisa mereka lakukan? Inilah yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa itu di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tolong dibaca ayat 13 dan ayat 14 dalam pemahaman kita tentang latar belakang apa yang sementara terjadi pada saat itu. Tolong dibacakan ayatnya. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih, karena memang mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ada ayat di dalam kitab Mazmur yang mengatakan, aku mengarahkan pandanganku kepada gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan kata diam di sini bukan kata cuek atau bagaimana. Diam artinya berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ini adalah ilustrasi yang sungguh luar biasa tentang keselamatan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kata diam di sini artinya kita menyerah kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada kekuasaan Tuhan. Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ada kaitannya juga dengan Habakuk. Kita hanya bisa percaya kepadanya. Karena di dalam percaya itulah kita mendapatkan kehidupan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.